Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini tema yang akan kita sama-sama bahas hari ini. Apakah Anda mengharapkan Yesus mengadakan suatu tanda? Saudara, tentu sebagai orang yang pernah mengalami perjalanan rohani, kita juga pernah mengharapkan tanda dari Yesus. Sebagai orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga pernah mengharapkan suatu tanda dari Yesus. Tetapi sebenarnya kita berbicara apa ketika berbicara dalam tema apakah Anda mengharapkan Yesus mengadakan suatu tanda? Kita lihat Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 9. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama Herodes ingin melihat Yesus. Karena ia sering mendengar tentang Yesus. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Saudara yang terkasih, Herodeslah yang di dalam bagian ini dikatakan ingin melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Jadi, kalau saudara melihat tema hari ini, sebenarnya tema hari ini berbicara tentang keinginan seorang yang bernama Herodes. Saudara, mengapa Herodes bergirang? Kalau kita lihat ayat yang 8 tadi, Lukas pasal 23 ayat 8, di awal kalimat dikatakan ketika Herodes melihat Yesus, ia bergirang. Saudara, saya mencatat bahwa Herodes bergirang karena pertama, Herodes sering mendengar tentang Yesus. Jadi waktu dia berjumpa Yesus, dia senang sekali. Herodes sudah lama ingin melihat Yesus. Makanya ketika melihat Yesus, dia happy banget. Dia senang sekali. Yang ketiga, kenapa Herodes bergirang? Karena dia mengharapkan melihat Yesus mengadakan suatu tanda atau suatu mujizat. Jadi, kita tahu bahwa keinginan melihat Yesus mengadakan suatu tanda mujizat itu bukan hanya dari orang percaya. Tetapi di bagian ini dicatat Herodes yang di dalam perjalanan penderitaan Yesus ke salib pernah menyiksa Yesus. Yang pernah mengolok-olok Yesus. Pernah memperlakukan Yesus dengan tidak manusiawi. Saudara, kita mulai ngeh. Wah, ini temanya Pak Fu ini tema yang mengejutkan. Kita berpikir temanya, apakah Anda mengharapkan Yesus mengadakan suatu tanda? Wah, kita juga semua senang nih. Tetapi kita baru sadar, ternyata Pak Fu angkat tema ini dari seorang yang tercatat menyiksa Yesus. Seorang yang tercatat mengolok Yesus, yang dimana kehidupan orang ini adalah seorang raja berposisi dalam kondisi mendakwa Yesus, dan dia happy banget ketika ketemu Yesus. Jadi musuh pun happy ketemu Yesus. Tapi motivasinya apa dulu? Nah, hari ini, pagi ini kita waktu dengar firman Tuhan, kita baru sadar. Gak boleh cepat-cepat bilang amin nih kalau ketemu kalimat yang apakah Anda mengharapkan Yesus pada suatu tanda? Amin. Tunggu dulu nih. Kalau ikut Pak Fu, dengar khotbah Pak Fu, sekarang harus hati-hati nih. Kita belajar dewasa, kita belajar menganalisa firman, kita mendalami, kita dimuridkan, kita tahu nggak semua kata bagus itu amin. Tunggu dulu. Aminnya tunggu dulu, pelajari dulu. Nggak selalu haleluya amin. Karena apa? Karena semua orang yang lihat Yesus masuk Yerusalem juga bilang haleluya, bilang hosana, memakai daun palem, menghamparkan pakaian, menyambut Yesus masuk Yerusalem. Tetapi ketika Yesus disalibkan, mereka yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Orang yang berkata hosana akhirnya berkata salibkan dia. Wah, kalau dengar khotbah Pak Fu, sekarang harus dewasa nih. Nggak bisa langsung bilang amin. Dengar kata-kata yang seperti ini. Apakah Anda mengharapkan Yesus mengadakan tanda? Ternyata yang mengharapkan ini Raja Herodes. Dan bahkan Raja Herodes seorang yang happy, girang ketemu Yesus. Kita harus waspada nih. Ketika bicara happy, senang ketemu Yesus. Nggak semua
Itu hanya bagian anak Tuhan. Orang yang gak percaya Yesus pun Herodes happy, bergirang ketika berjumpa dengan Yesus. Nah saudara, maka saya memberitahukan kita, ketika saya menemukan di media sosial pertanyaan-pertanyaan muncul di Instagram, di Facebook ya, dan lain. Apakah Anda percaya? Amin, amin, amin. Saudara, katakan amin kalau percaya ini. Saudara, tunggu dulu. Saudara, pelajari saudara. Anak-anak kita, ya, anak-anak muda yang dengar firman Tuhan hari ini juga. Kita semua menjadi orang percaya yang bergaul dengan begitu akrab dengan media sosial. Ya, pergaulan kita menentukan siapa kita. Ketika kita bergaul, saya percaya, saya tahu pergaulan kita luas. Ya, sekarang generasi muda pergaulannya nggak terbatas, bisa lintas negara, lintas iman kepercayaan, lintas suku. Oke. Tetapi dalam pertumbuhan pergaulan kita harus tahu firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti pergaulan yang baik sangat menunjang. Ada orang tua berkata, saya berdoa satu pokok doa buat anak saya, yaitu Tuhan datangkan orang yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Datangkan lingkungan pergaulan yang dia bertumbuh makin cinta Tuhan. Saudara, bapak ini berkata kepada saya, karena anaknya sedang ada di Sydney. Dia bilang, Pak Fu, saya senang anak saya hari ini bekerja di satu tempat di mana pekerjaan itu lingkungannya ada lingkungan yang baik buat dia bertumbuh. Saudara, kita kembali melihat Herodes. Kita tahu mengapa Herodes bergirang. Ada 3 hal Herodes bergirang. Kita sudah lihat dia senang mendengar tentang Yesus. Dia sudah lama ingin melihat Yesus. Dia mengharapkan melihat Yesus mengadakan mujizat. Nah, saya katakan, pertama, inilah tipe iman Kristen. Tipe iman Herodes, model Herodes. Kristen yang tipenya sering mendengar tentang Yesus. Markus pasal 6 ayat 14 mencatat, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, nah saudara lihat kalimat nama Yesus terkenal. Zaman sekarang, orang cari yang terkenal. Kalau mendengar yang terkenal, semua orang senang. Semua orang suka. Kalau di sini ada yang terkenal, cari ke sini. Di sana ada yang terkenal, cari. Siapa yang tidak senang dengar yang orang terkenal? Iman yang pertama, iman tipe Herodes, itu kekristenan tipe yang sering mendengar tentang Yesus. Tapi belum tentu dia beriman. Belum tentu dia bertumbuh. Kalau kita ketemu bicara Injili, saya sering dengar Yesus, Dek. Saya sering dengar Yesus, Bu. Saya dari kecil SMP Kristen. Saya SD Katolik, saya SMA Kristen, saya Universitas Kristen. Lu gak usah injilin saya sudah sering dengar nama Yesus. Dia percaya Yesus gak? Belum tentu. Itu tipe yang pertama. Tipe iman model Herodes. Tipe Kristen yang sering mendengar tentang Yesus. Bahkan kita mungkin dibilang, kamu kalah soal dengar Yesus. Saya lebih sering dengar. Di mobil saya dengar radio. Itu radio Heartland FM RPK. Saya dengar kaset rohani. Saudara, saya pernah ketemu orang yang di mobilnya itu lagu rohani semua. Terus dia cerita, saya tidak pernah ke gereja Pak Fu, tapi saya sedang dengar lagu rohani. Bayangin saudara. Nah, itu tipe yang pertama. Dan tipe ini biasanya begini. Dia cari kemana-mana. Dia pingin dengar. Nah, saudara, tipe yang kedua. Orang Kristen tipe ingin lihat Yesus. Pasal 4 Lukas ayat 23 berkata, maka berkata ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Saudara, ini kalimat Yesus yang membongkar kemunafikan hati orang-orang yang sekitar Yesus. Mereka itu menolak untuk percaya Yesus. Mereka mau melihat Yesus dan menguji sebenarnya. Kamu kan hebat bikin mujizat di mana-mana. Kamu kan terkenal di mana-mana. Sekarang kami ingin lihat kamu. Sudah lihat, mereka bilang, coba bikin mujizat.
Kamu kan bisa, coba lakukan. Saudara, ini teguran Yesus. Saudara, kepada orang-orang yang di Kapernaum, dan yang di Nazaret di Galilea, saudara. Kepada orang-orang itu Yesus bilang, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum, coba di Galilea ini lakukan juga. Saudara, ini tipe Kristen yang ingin melihat Yesus. Nah, tipe ini adalah tipe yang saya mau namakan tipe penasaran. Tipe Kristen penasaran. Model Kristen yang penasaran. Saudara, banyak orang ingin melihat Yesus bukan karena tertarik pada Yesus ataupun ajaran Yesus, tetapi semata-mata hanya karena penasaran saja. Penasaran. Gereja yang di sini katanya pendeta ini, saya mau buka channelnya. Lihat. Saudara, saya dengar anak-anak generasi muda itu kalau dengar YouTube itu berganti-ganti hamba Tuhannya. Dia dengar gerejanya, sekarang pingin lihat gereja yang lain. Penasaran dengar khotbah ini. Saudara, banyak orang yang berimannya model iman Kristen yang penasaran. Ingin lihat. Siapa sih anak muda yang gak pingin lihat? Semua pingin lihat. Oh, di sini lagi terkenal, pingin lihat yang ini. Ini lagi terkenal, pingin lihat yang ini. Nah, ini tipe model Herodes. Yang dimana kita tahu banyak orang ingin melihat Yesus, termasuk Herodes. Bukan karena tertarik pada Yesus. Mereka lihat bukan karena tertarik pada ajaran Yesus, tapi semata-mata hanya karena penasaran saja. Ingin memuaskan diri. Pingin tahu yang seperti apa. Mengicip-ngicip rohani. Pingin tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tipe yang ketiga, tipe yang mengharapkan melihat Yesus mengadakan suatu tanda. Inilah tema yang saya angkat. Saudara, proses dari mendengar, ingin melihat, ujungnya yaitu mengharapkan Yesus mengadakan suatu tanda. Matius pasal 12 ayat 38 berkata, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ternyata bukan Herodes saja. Di ayat ini memunculkan bahwa ahli Taurat dan Farisi. Siapa mereka? Kita tahu orang munafik. Luarnya manis, luarnya bagus, dalamnya busuk. Siapa ahli Taurat dan orang Farisi? Orang-orang yang cari kesalahan Yesus. Di mana Yesus muncul, mereka cari. Oh, mereka gak kalah semangat. Oh, mereka cari, saudara. Mereka pergi kemanapun Yesus ada. Mereka datang, saudara. Tapi motivasinya beda. Motivasi mereka adalah mau menjatuhkan, mau mencari kesalahan, mau mengicip-ngicip, penasaran, pingin tahu. Jangan harap, mereka juga gak percaya sama Yesus. Mereka beriman. Gak beriman. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi bahkan bicara begini. Bagus banget bicaranya. Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Mereka bukan orang yang mengharapkan tanda karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup bikin tanda dan percaya bahwa Yesus Mesias. Tapi mereka ingin melihat tanda karena apa? Karena ingin menguji. Nah, banyak kekristenan tipe yang menguji. Yang mengharapkan melihat Yesus mengadakan suatu tanda. Dan model begini, kalau Yesus nggak bikin tanda, dia kecewa. Bye-bye Yesus. Bye-bye. Ternyata Yesus nggak bisa kok. Ternyata saya udah cari ke gereja di mana-mana, pindah-pindah. Karena saya udah cari kemana, saya nggak sembuh penyakit saya. Sorry, kalau sembuh dia Tuhan. Kalau nggak sembuh dia bukan Tuhan. Kalau Yesus itu bicara dari surga. Siapa lu? Saudara, malaikat kalau bisa jawab, lu nggak percaya, mau percaya, dia tetap Tuhan. Lu mau sembuh nggak sembuh, dia tetap Tuhan. Saudara, maaf. Pemuridan yang saya berikan melalui doa fajar Zoom ini, yang dimana khotbahnya kita sebarkan. Saya ingin kita bertumbuh bukan jadi bayi rohani, kita semakin dewasa. Kita kenal. Bahkan hari ini saya bongkar kepada kita lihat. Kalimat-kalimat yang mengharapkan Yesus mengadakan suatu tanda. Belum tentu itu adalah orang yang sejati mau ikut Tuhan. Tapi bisa jadi itu justru adalah Raja Herodes dan Farisi dan ahli Taurat.
Jangan bangga kalau orang datang, oh saya pingin lihat Yesus, saya pingin lihat tanda Yesus. Lalu kita lihat seperti itu. Saudara, kita harus membawa orang serupa dengan Kristus. Bukan hanya berhenti sampai melihat tanda Kristus. Amin. Nah, kemarin ada satu pertanyaan yang berat, yang tajam pertanyaannya. Katanya iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa ahli Taurat dan Farisi yang adalah orang Israel asli sering dengar Yesus bicara dan mengajar, kalah imannya dibanding perwira Romawi? Ada satu perwira Romawi datang pada Yesus dan Yesus memuji dia. Iman yang sebesar ini tidak saya temukan dari bangsa ini. Loh, ini orang perwira Romawi, bukan bangsa dari Yahudi. Justru Yesus memuji imannya. Nah, berarti perkataan ayat yang berkata iman timbul dari pendengaran, gak berlaku dong ayat ini. Kenapa bisa begini? Nah, saudara, saya kasih jawabannya. Jangan heran. Murid-murid Yesus setiap hari dengar dekat Yesus 3,5 tahun. Bahkan ada yang jual Yesus, ada yang menyangkal Yesus, bahkan ada yang tidak tahu bahwa Yesus akan mengalami jalan penderitaan. Dengar khotbah di dalam sepanjang bulan ini, saya selalu berkhotbah tentang salib. Saya mengantar kita, mempersiapkan kita untuk melihat bagaimana keagungan salib Jumat Agung dan mempersiapkan kita dalam Prapaskah ini. Saudara, kita mungkin sering mendengar saya berkata bahwa murid Yesus mengkhianati, menyangkal. Bagaimana bahkan Maria bisa memecahkan narwastu. Bagaimana Maria mengurapi Yesus. Kok dia lebih tahu? Yang sering dengar firman murid-murid. Nah, katanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa murid-murid gak punya iman? Malah yang jarang dengar firman beriman. Ayo, jawabannya apa? Kalau ditanya begini, tahu jawabnya gak, saudara? Bingung kan? Nah, saya kasih jawaban. Saudara, lihat firman Tuhan gak bisa satu bagian. Ambil ayat gak bisa comot untuk mengajar. Lihat seluruhnya. Saudara harus mengerti, ada firman yang dikatakan Yesus begini. Datanglah seorang penabur, muncul menaburkan benih. Ada tanah yang disemak duri. Ada tanah yang subur. Ada tanah yang berbatu-batu. Ada tanah yang ketika ditabur benih, burung datang mematuk. Jadi dengar firman Tuhan belum tentu menjamin. Tergantung tanahnya dan responnya, saudara. Nah, hari ini saudara dengar firman Tuhan. Respon saudara, firman Tuhan sebagus apapun, sebaik apapun, digali dengan persiapan sebaik apapun. Kalau saudara nggak ada persiapan hati saudara nggak subur, firman itu dipatuk burung, firman itu mati, terjepit. Nah, saudara yang terkasihan Tuhan, maka hari ini saya mau mengatakan bahwa jawaban yang sedemikian sudah saya berikan, boleh membawa kita setiap doa fajar, setiap dengar firman Tuhan, kita minta Roh Kudus jamah hati saya. Berikan saya rema, buka hati saya mau jadi tanah yang subur. Amin, saudara. Nah, lihat, ada seorang juga, saya ambil dari perjanjian lama, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, dengan marah, dengan kesel, sambil berkata, Naaman siapa? Saudara, panglima tentara Aram dari negeri lain. Nah, dia berkata begini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Naaman sakitnya kusta, ya saudara. Dia cari Elisa, Nabi Elisa di Israel. Dari negeri Aram dia datang ke Israel. Kenapa dia datang? Karena pembantunya, ya budaknya, seorang perempuan Israel, lihat dia ada kusta. Dan budak itu, anak gadis itu berkata, anak remaja ini, Tuanku, penyakit Tuhan bisa sembuh kalau Tuhan datang kepada Elisa di tanah Israel. Dia datang. Wow, dia mengharapkan seperti tema kita hari ini. Suatu tanda. Dia datang. Wah, saya pikir dia gerak-gerakkan tangannya. Dia pikir Elisa akan keluar. Lihat dia datang. Saya raja panglima tentara Aram kok. Dan raja Aram sudah kirim surat ke raja Israel. Masa kamu gak hormati saya? Saya datang dapat VVIP dong. Ini KKR. Wah, yang sakit ini saya bawa sampai duduk depan. Saya luar biasa juga mendukung. Wah, ini harusnya enggak, saudara. Waktu dia gusar, dia marah, dia pergi. Elisa bilang cuma gini, celupkan dirimu sungai Yordan. Dia pikir, emang ada sungai lain lebih bersih di negeri kami, sungai kotor. Elisa nggak bilang apa. Suruh bujangnya keluar, kasih tahu. Benamkan dirimu 7 kali. Nah, saudara, lihat motivasinya apa. Dia nggak,
Habis sembuh dia nggak percaya kepada Allahnya Israel. Panglima Aram apakah percaya bertobat? Enggak, dia cuma harapin mujizat. Dengar, iman yang cuma mengharapkan mujizat dan berhenti di mujizat, iman yang demikian, yang tidak mengalami Yesus dalam hidup dan tidak mengalami suatu perjalanan bersama Yesus, cuma berhenti di mujizat, selesai, nggak bakal bertumbuh. Ingat, iman kita tidak berhenti di mujizat, iman kita tidak berhenti di situ, tapi iman kita di apa? Iman kita sampai kepada salib, sampai kepada mengerti pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Betul kalimat lagu ini, sempat, bukan selalu. Bukan berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Enggak, yang selalu membuat kita terpesona adalah Yesus, bukan berkat. Kalau berkat cuma membuat kita sempat terpesona. Jangan lama-lama terpesona sama berkat, sempat terpesona saja. Saudara, mari kita lihat kalimat ini. Jangan berpikir untuk menemukan Tuhan kita perlu berteriak sampai suara melintasi ruang doa. Tuhan lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Dan bahkan Tuhan lebih dekat dari jiwa kita sendiri. Saudara, saya percaya bahwa pengalaman dari para Herodes yang pingin, dia udah lama dengar tentang Yesus. Waktu ketemu Yesus, dia bergirang, dia senang. Tapi saudara, kenapa? Dia mengharapkan Yesus seperti yang dia dengar. Di sana bikin tanda, di sini bikin tanda. Saudara, dia senang, dia bergirang. Tapi apa yang terjadi? Anak Allah yang datang dari surga, dia sudah berjumpa. Dia tidak tahu itu Mesias, anak Allah. Justru dia olok-olok, dia hina. Kenapa? Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu sama sekali. Jangan-jangan hari ini Roh Kudus yang telah diberikan dalam hidup kita sudah sering mengajar kita, sudah sering mendidik kita. Dia begitu dekat dengan kita. Tuhan begitu dekat. Dia lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Dan bahkan Tuhan lebih dekat dari jiwa kita. Tapi kita nggak menyadari. Herodes nggak menyadari. Herodes kehilangan kesempatan itu. Saudara, jangan berpikir untuk menemukan Tuhan kita perlu berteriak sampai melewati ruang dan waktu. Hari ini saya mau berkata, Herodes sudah punya kesempatan dekat sama Yesus, tapi terlewatkan. Kenapa? Dia tidak menyadari. Saudara, mari kita semakin bertumbuh dalam iman. Kita semakin menyadari bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, dia belum tentu harus membutuhkan mujizat. Karena mujizat yang terbesar adalah keselamatan yang sudah saudara dan saya terima di dalam Yesus. Itulah mujizat yang terbesar. Amin.